Anda mungkin sudah menguasai chart dan candlestick, tetapi faktanya 90% trader gagal datang dari manajemen modal yang buruk, bukan dari analisa yang salah. Hari ini kita akan bongkar MM yang benar yang merupakan 70% dari kunci sukses trading Anda. Siapkan catatan Anda, ini adalah satu-satunya video yang Anda butuhkan untuk mencapai profit konsisten. Kita mulai dari fungsi fundamental dan money management. Money management yang biasa disebut MM adalah sistem pertahanan Anda. Memahami fungsinya akan mengubah cara pandang Anda terhadap resiko. MM memiliki 4 pilar utama. 1. Membuat Anda bertahan, stay in the game. Trading adalah maraton, bukan lari cepat. Dengan risiko yang kecil, Anda memastikan modal Anda tidak habis dalam beberapa kali trade. Jika Anda hanya meresikokan 1%, Anda harus 100 kali kekalahan beruntun untuk margin call. Ini memberikan Anda waktu dan kesempatan untuk belajar dan bangkit. 2. Kontrol emosi. Mengendalikan emosi. Kerugian adalah bagian dari trading. Jika Anda mempertaruhkan $500 dari modal $1.000, Anda pasti panik. Dengan resiko $10, kerugian terasa ringan. Money management adalah peace of mind Anda. Membuat Anda fokus pada logika bukan pada rasa takut. 3. Yaitu melindungi modal. Ini sebagai nyawa Anda. Melindungi modal adalah paling berharga Anda. Anda harus menjaganya seperti menjaga nyawa. MM memastikan Anda selalu prioritaskan konservasi modal. 4. Menetapkan target jelas, yaitu RR ratio. Menetapkan target yang jelas, MM memaksa Anda menetapkan tujuan yang terukur. Berapa yang siap Anda korbankan dan berapa minimal yang harus Anda dapatkan. Sekarang kita masuk ke aturan wajib ya. Aturan wajib yaitu resiko 1-2% dan perhitungan lot. Ini adalah standar emas. Resiko per trade tidak boleh lebih dari 1% hingga 2% dari total modal Anda. Lalu bagaimana cara menghubungkannya dengan lot dan stop loss? Ini bagian teknisnya. 1. Tentukan jarak SL ya, tentukan jarak stop loss. Setelah Anda menganalisis grafik, tentukan di mana Anda akan menempatkan stop loss Anda. Misalnya, jarak SL Anda adalah 100 pip. 100 pip itu berarti kita hitung dalam pair biasa ya, itu 1000 poin. 2. Hitung nilai risiko. Jika modal Anda $1.000, risiko 1% adalah hanya $10. 3. Hitung lot size. Lot size dihitung mundur agar kerugian maksimal Anda tetap 10% jika SL tersentuh. Rumus sederhananya, lot size sama dengan nilai risiko atau jarak SL dalam poin. Contoh, $10 ya. $10 per 1000 poin sama dengan 0,01 lot. Jika jarak SL Anda sangat lebar, misal 2000 poin, maka lot size Anda harus lebih kecil dari 0,01. Intinya lot size Anda harus menyesuaikan jarak stop loss Anda agar nilai risiko Anda tetap 1-2%. Jangan pernah menggunakan lot size tetap. Misal selalu 0,01 karena itu sangat berbahaya ya. Selanjutnya gunakan SL dan TP. Stop loss SL adalah rem. Tanpa SL kerugian bisa tak terbatas, apalagi jika kalian trading di gold, itu pergerakannya sangat volatilitas banget. SL harus dipasang segera setelah entry. Terus take profit. Take profit yang biasa disebut TP ya. TP adalah target, mengunci keuntungan dan mencegah keserakahan Anda. Mengapa 1:2 minimal? Ini adalah mathematical edge Anda. Jika Anda meresikokan $10, Anda harus menargetkan minimal $20. Skenarionya, Anda trading 3 kali. Satu trade kalah $10. Trade ke-1 ya. Trade kedua kalah $10. Trade ketiga menang $20. Total Anda impas, balik modal. Padahal win rate Anda hanya 33% misalkan. Jika Anda menggunakan 1:3, Anda menang $30 di trade ketiga. Dan Anda sudah untung $10. Anda harus konsisten menargetkan 1:2 atau mungkin 1:3 gitu ya. Di setiap trade yang Anda ambil, jika analisa Anda tidak memungkinkan rasio minimal 1:2, jangan ambil trade tersebut. Jangan memaksakan ya. Kita lanjut ke poin selanjutnya, diversifikasi dan
korelasi. Diversifikasi bukan hanya trade di banyak pair, tetapi menghindari pair yang berkorelasi kuat ya. Contoh RUSD dan GBP USD sering bergerak searah ya. Pair ini sering bergerak searah. Jika Anda membuka buy di kedua pair tersebut, Anda sebenarnya meresikokan 2% tambah 2% sama dengan 4% pada risiko yang sama. Hindari ini, sebab resiko Anda ke aset yang pergerakannya berbeda. Aturan mindset, kita masuk ke aturan mindset. Hanya gunakan uang dingin. Trading adalah investasi, berisiko tinggi ya. Modal yang Anda gunakan haruslah uang dingin, uang yang siap hilang dan tidak mengganggu kebutuhan hidup Anda. Menggunakan uang panas, misalkan uang sewa rumah, uang sekolah gitu kan, itu akan merusak psikologi trading Anda dan membuat Anda melanggar semua aturan money management ini. Sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu kesalahan fatal dalam money management. Ada 2 kesalahan money management yang sering membuat trader pemula hancur. 1. Martingale, melipat gandakan lot size setiap kali kalah. Ini adalah strategi yang menjanjikan keuntungan besar, tapi margin call adalah kepastian karena modal Anda tidak cukup menahan kerugian beruntun yang besar. Hindari teknik ini. 2. Averaging down, menambah posisi rugi. Ketika posisi Anda rugi, Anda menambah lot size dengan harapan agar harga akan balik arah. Ini melanggar aturan 1-2% tadi dan menghabiskan modal Anda dalam hitungan menit jika analisis Anda salah. Terima kekalahan, cut loss dan cari peluang baru ya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan money management. Tujuan money management adalah konsistensi jangka panjang. Fokus pada persentase kecil 5-10% per bulan. Secara disiplin, bukan keuntungan besar dalam semalam. Ini adalah panduan money management selama 15 menit. Terapkan 4 aturan wajib ini hari ini juga di akun demo Anda. Trading itu 70% disiplin ya. Jika video ini bermanfaat, like dan subscribe channel ini dan jangan lupa bergabung ke komunitas Efek Lab Trading di Telegram untuk diskusi dan update harian. Sampai jumpa di video berikutnya.